Halo semuanya, pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat cover page, judul bab dan subbab, memberikan header, memberikan footnote, memberikan citasi, membuat daftar pustaka, memberikan nomor halaman, serta membuat daftar isi pada Microsoft Word. Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat cover page. Dalam membuat cover page, kita mengklik menu Insert, kemudian memilih cover page yang terletak pada sudut kiri atas. Kemudian dapat dilihat banyak sekali pilihan template yang dapat digunakan dalam membuat cover page. Pada kesempatan ini, kita akan menggunakan cover page alfabet. Oke, setelah kita mengklik template tersebut, dapat dilihat tampilannya seperti pada layar. Di sini kita dapat mengisi keterangan sesuai dengan deskripsi atau keinginan kita, sesuai dengan karya tulis yang akan kita buat. Oke, dapat kita lihat tampilan setelah kita mengisi keterangan pada cover page. Kemudian kita akan masuk ke penulisan awal bab, penulisan judul atau subbab. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengklik menu Home, kemudian memilih kotak bertuliskan title, setelah itu menuliskan judul bab. Oke, setelah kita menuliskan judul bab, kita beralih menuliskan judul subbab dengan menggunakan pilihan heading 1 yang terdapat pada menu Home. Lalu, dengan cara yang sama, kita menambahkan judul subbab seterusnya. Oke, setelah semua judul subbab telah dibuat dengan menggunakan heading, kita masuk ke langkah cara membuat header dan footer. Oke, sebelum itu saya mau menjelaskan apa itu pengertian header dan footer. Header dan footer merupakan bagian kepala dan kaki pada dokumen yang ada pada setiap halaman. Header maupun footer dapat dijadikan sebagai identitas karya tulis yang kita buat, seperti memberikan logo, teks, maupun angka. Langkah pembuatannya, yang pertama itu pada menu Insert, kita memilih header dan footer. Pertama kita memilih header, kemudian memilih header yang mau kita gunakan. Kemudian kita menuliskan header sesuai dengan keinginan kita. Oke, dapat dilihat tampilan header. Setelah header telah dibuat, kita akan masuk ke langkah bagaimana cara membuat footnote. Footnote sendiri merupakan
catatan yang terdapat di bagian bawah halaman tertentu untuk merujuk ke suatu bagian kata, kalimat, atau objek gambar yang ada di halaman tersebut. Biasanya footnote ini berisikan tentang informasi penting atau informasi tambahan terkait kata atau objek. Cara membuatnya yaitu, pertama, kita cari kalimat yang ingin kita berikan footnote. Oke, kemudian meletakkan kursor di sebelah kata atau kalimat objek yang ingin diberikan footnote atau catatan. Kemudian pada menu reference, kita memilih insert footnote. Oke, setelah itu kita dapat menuliskan keterangan yang kita maksud pada bagian bawah halaman, seperti yang ditampilkan pada layar. Oke, dapat kita lihat tampilan footnote pada layar. Jadi footnote itu merujuk pada suatu kata atau kalimat ya guys. Kemudian akan langkah selanjutnya untuk beberapa footnote. Baik, setelah kita membuat footnote, langkah selanjutnya yaitu kita membuat citasi. Membuat citasi dan daftar pustaka. Yang pertama kita buat yaitu citasi. Baik, langkah pertama yaitu kita membuat citasi. Citasi merupakan sumber referensi yang kita gunakan dalam pembuatan karya tulis itu sendiri. Langkah dalam memasukkan citasi atau menginput citasi dalam karya tulis ilmiah pada Microsoft Word yaitu dengan cara pertama meletakkan kursor pada bagian dokumen yang ingin kita masukkan citasi. Oke, kemudian pada menu reference kita memilih insert citation. Lalu kita tambahkan citasi dengan memilih add new source. Oke, dapat dilihat tampilannya muncul kotak dialog seperti pada layar. Kemudian kita dapat memilih jenis sumber citasi. Di situ banyak pilihannya, ada jurnal, artikel, website, dan lain-lain. Pada citasi pertama, kita akan memilih sumber referensi berupa website, kemudian menuliskan autornya. Autornya yaitu Badan Pusat Statistik. Kemudian nama websitenya Badan Pusat Statistik. Kemudian tahun 2021, kemudian pada bulan Februari. Kemudian kita memasukkan URL. Setelah citasi pertama telah dibuat, kita dapat melanjutkan memasukkan data citasi dengan langkah-langkah yang telah dicontohkan sebelumnya. Dapat dilihat citasi-citasi yang telah diberikan.
Oke, setelah membuat sitasi dari beberapa sumber referensi, langkah selanjutnya yaitu kita membuat bibliografi atau daftar pustaka. Dalam penulisan bibliografi kita dapat memilih berbagai gaya penulisannya, contohnya I, III, Chicago, APA, MLA, dan lainnya. Dalam pembuatan bibliografi dalam Microsoft Word dapat dibuat secara otomatis, yaitu dengan cara meletakkan kursor di halaman akhir dokumen. Kemudian kita pilih gaya penulisan yang kita gunakan pada bagian style. Dalam rangka membuat bibliografi secara otomatis dalam dokumen Microsoft Word, kita meletakkan kursor pada halaman akhir dokumen. Oke, kemudian kita pilih gaya tulisan yang ingin kita gunakan pada bagian style. Pada kali ini kita akan menggunakan gaya penulisan IEE. Lalu kita klik. Setelah itu, pilih bibliografi di bagian bawah style, kemudian klik. Dan hasilnya dapat dilihat seperti pada layar. Kemudian untuk melakukan pengeditan sitasi dapat dilakukan di bagian Manage Search yang terdapat pada di bagian atas Style. Oke, setelah bibliografi telah tersusun seperti tampilan pada layar, kita juga bisa mengupdate atau memperbarui bibliografi dengan cara melakukan update, yaitu dengan mengklik judul bibliografi. Di situ terdapat update citation dan bibliografi, kemudian kita klik. Oke, setelah kita memilih update citation dan bibliografi, kita dapat memperbarui atau mengupdate daftar pustaka pada karya tulis ilmiah kita. Baik, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu memberi nomor halaman pada suatu dokumen dengan menggunakan fasilitas page numbering yang ada di Microsoft Word. Langkah-langkahnya yaitu pertama kita menuju menu insert, kemudian kita memilih page number, lalu kita memilih posisi nomor halaman dan tipe penomoran yang ingin kita gunakan. Lalu dapat dilihat pada layar tampilan page numbering-nya. Kemudian kita dapat meng-close. Oke. Di sini sudah terlihat nomor halaman. Setelah kita melakukan page numbering, kita dapat juga melakukan perubahan tipe penomoran dan pengaturan lainnya yang dapat dilakukan dalam bagian format page number. Oke, dapat lihat tampilannya seperti pada layar. Lalu, langkah terakhir yang kita lakukan yaitu membuat table of contents atau daftar isi, di mana daftar isi tersebut merupakan daftar bagian kerangka dalam suatu buku atau karya tulis.
Langkah-langkah pertama, kita menyisipkan halaman kosong pada setelah halaman cover atau sebelum halaman isi. Lalu kemudian kita posisikan kursor pada halaman kosong tersebut. Kemudian pada menu reference, kita memilih table of contents. Lalu kita memilih jenis daftar isi yang akan kita gunakan. Pada kali ini kita akan menggunakan daftar isi yang pertama, contoh pertama. Kemudian dapat dilihat pada layar tampilannya seperti pada yang ditampilkan. Lalu setelah daftar isi berhasil dibuat, kita dapat memperbarui juga atau mengupdate dengan cara yang sama seperti pada pembuatan daftar pustaka, yaitu dengan cara mengklik update table. Kemudian kita dapat memperbarui atau mengupdate suatu daftar isi. Oke. Oke, mari kita lihat perubahan yang telah kita lakukan pada karya tulis menggunakan fitur-fitur yang terdapat pada Microsoft Word. Baiklah, sekian dari video langkah-langkah dalam menggunakan fitur yang membantu kita dalam memberi cover page, judul bab dan subbab, memberikan header, memberikan footnote, memberikan citasi, dan membuat daftar pustaka serta nomor halaman dan juga daftar isi dalam Microsoft Word. Kiranya pada video kali ini dapat membantu teman-teman semua dalam mengerjakan suatu karya tulis ilmiah dengan menggunakan fitur-fitur yang terdapat pada Microsoft Word. Sekian dari video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.